Pak Sugi dan Bu Sugi, ya Bu Santi. Nah, beliau ini sudah mengikuti semua RK ya? Semua RK ya, RKPE, RK RO, ya, privat, laku. Kemarin kesehatan HERT, sekarang RK VIP. Ya. Lapo loh Pak. Lama-lama aku pengen ngerti lapo loh. Tolabul ilmi Mas. Tolabul ilmi. Ya. Terus? Kebetulan dana ada. Oh, kebetulan dana ada. Ya, bukan kebetulan pasti ada. Loh, tapi lek untuk cari ilmu saya itu kalau ingin berguru ya all out. Harus satu terus tak teruskan gitu. Saya nggak ragu gitu loh. Tapi keyakinan tentang biaya itu memang kan sudah jelas nih kitab Ta'lim Muta'alim. Wong kok gelem ngelmu kuwi biayane kuwi ditanggung. Ya. Sakjane ngono. Ya kan? Termasuk dhewe nyekolahne anak-anake dhewe. Iya. Kuwi mesti ditanggung, nggak mungkin enggak kok. Nggak mungkin enggak. Tapi kadang wong kan apa ya? Keyakinannya itu. Keyakinannya yang kurang. Nah, pertanyaan saya ya berdua ya, Pak Sugi dan Bu Santi ya. Selain all out dalam RK ini atau ngangsu kawaroh di saya ini, apa sebenarnya yang dirasakan hasilnya atau efeknya, manfaatnya apa? Kalau saya ikut RK ini nyaman banget Mas. Mulai pikiran, pengendalian pikirannya. Selama ini yang dulu-dulunya ya ruwet pikirannya itu kalau ada masalah di soal bisnis atau usaha itu beban sekarang nggak enak sekali sejak 2021 kemarin nih. Tinggal jalani aja semua cukup selesai. Tapi paham toleh masalah itu nggak satu pikir, bukan masalah. Ya itu. Ya masalah kan ini otak toh. Iya. Misalnya ADW yang bahas apa ini namanya air mineral ini. Ini kalau tidak dibuat masalah ya nggak jadi masalah sebenarnya. Iya. Tapi kalau dibuat masalah, ini mesti muncul masalah. Nah, kenapa kok dibuka anunya? Capek. Ini malah jelek. Lah kan gitu kan sebenarnya. Iya. Nah, sebenarnya kita itu cuman apa ya? Cuman bagaimana kita itu cara hidup kita dalam apa ya, melihat segala sesuatu fenomena yang ada di luar kita itu loh. Tapi menungso-menungsoku ya ora paham bahwa sebenarnya di dunia ini nggak ada masalah. Nggak ada. Ini sing nggak sepakat karo pikiran ya dewi kan gitu kan. Lah dewi sepakat pikirannya capek yo wis kan gitu. Nggak ada masalah gitu loh. Nah, contoh hutang misalnya, wong kan sing keberatan kan ning utang. Iya, Ya utang tuh. Lah utang kuwi sing gawe ya kowe dhewe kan gitu kan. Nah, lah sing gawe kowe dhewe, ya piye carane utang kuwi gak kepikir. Kan ngono Pak Ki. Iya. Ya kan? Nah, itu. Itu sambil pelajaran ya baru-barusan ini. Jadi pada punya masalah, nah usahanya salah satu usahanya trouble gitu. Enak cara menghadapi itu yang saya contoh itu loh. Padahal itu uang besar itu. Kalau dipikir besar itu besar Mas. Belum lagi ngerusak pikiran kan sebenarnya. Sakjane ngerusak pikiran. Iya, tapi kok nyantai men ini cocok untuk yang saya jadi pedoman saya gitu loh. Enek masalah, ya kan? Iya. Malah tuku mobil nyar. Dihadapi dengan bahagia gitu loh. Pas tertentu aja kita agak itu, tapi pas tentu setelah itu ya sudah itu yang saya lihat. Masalah aku tuku pada gede kae, ya kan, tuku Vespa, kan, tuku ini lah. Gimana padahal ada masalah kan? Ada masalah. Nah, tapi karena itu tadi, karena masalah itu sebenarnya bukan masalah kalau tidak dipermasalahkan kan gitu. Nah, gini yang mau tak tanya itu. Sebenarnya apa yang membuat panjenengan betah di RK atau di saya? Ini guru seperti itu kan pakai tuh pagi. Sebenarnya apa yang membuat panjenengan betah dengan di RK atau dengan saya? Maksudnya ilmu-ilmu saya. Kan banyak kan ilmu-ilmu saya yang di luar RK kan banyak. Apa? Saya itu senang dengan
ini Mas, apa jenenge? Ya ilmu nusantaranya ini, gitu. Dan saya mengenal pernapasan ya di RK ini. Lainnya dulu saya ya juga mencari gitu, tapi tidak ada pernapasannya, tidak ada. Jadi dari unsur kesehatan itu nggak mendukung sama sekali. Cuman wejangan-wejangan. Iya. Kalau ini dari unsur kesehatan, pola pikir, terus manajemen otak, menghadapi hidup bagaimana. Ya ini yang saya cari. Menghadapi masalah juga bagaimana itu yang Tapi the real baru tahu cara menghadapi masalah itu ya, ada kejadian itu. Iya. Kejadian saya itu. Iya. Kalau yang pernafasan Cara menghadapi masalah yaitu wah ngono gitu. Dan saya alami dari awal proses usaha itu sampai sekarang ini detik ini saya ngikuti terus. Gitu loh. Oh cara menghadapi padahal itu kalau orang lain sudah itu. stres. Ya wis pilih gelut tukaran jotosan lah ibaratnya. Padahal sebenarnya ya Pak Sugi ya Bu Santi dan teman-teman ya, hidup itu kan ya saat ini. Iya. Ya, hidup itu saat ini. Banyak orang itu tidak sadar kalau hari ini tuh dia itu nggak hidup. Hidupnya di masa lalu dan di Masa depan. Nah ini yang kemarin di Zoom RKP saya jelaskan ya. Ketika kita hidup saat ini gitu, terus kita memikirkan atau angen-angen masa lalu. Biasanya masa lalu berarti kebanyakan masalah. Akhirnya apa? Apa yang kita makan hari ini, apa yang kita minum hari ini, apa yang kita tirakatkan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, entah itu olah nafas, entah itu olah rasa, entah itu olah batin, olah pikiran, dan lain-lain, itu energi kosmiknya tidak lari pada diri kita. Akhirnya apa? Energi kosmiknya ini lari ke masa lalu. Oh masa lalu. Iya, masa lalu kan masalah masalah kan. Uang sing mikir masa lalu kan berarti mesti masalah. Masa lalu kebahagia pernah dipikirkan nggak pernah? Nggak pernah. Pasti masa lalu pasti bermasalah. Nah itu yang menghabiskan energi kosmik pelarian ke betul. Akhirnya energi kosmik tanpa disadari lari kepada masa lalu yang masalah itu. Iya. Dan masalah ini ketika dikasih energi kosmik bukan malah hilang malah jadi masalah. Jadi masalah. Nah, ini loh. Iya. Ini yang tidak dipahami teman-teman di luar sana. Sehingga masalah ini akan terus akhirnya melekat pada kehidupan saat ini. Nah, ketika kehidupan saat ini terus melekat, akhirnya yang depan pun hancur. Nah, kesalahannya teman-teman di luar sana itu ketika punya masalah gitu ya, energinya ditaruh di depan sini, di belakang masa lalu, dan akhirnya apa? Akhirnya di masa depan ini kehabisan energi. Nah, ketika kehabisan energi, apa yang kita upayakan ya percuma, gagal dong. Karena kan everything is energi. Iya. Segala sesuatu energi, la haula wala quwata illa billah. Iya, segala sesuatu adalah kekuatan. Nah, kekuatan itu apa? Energi gitu loh, energi. Nah, makanya kenapa saya menghadapi suatu masalah itu, ya wes gitu loh. Maksudnya lagi terjadi ya wes, terus nanti lapo artinya kan. Cuma segala sesuatu kan pasti ada konsekuensinya. Kita sebagai orang yang memahami ini, bagaimana kita memberikan pelajaran. Kita yang seperti ini, maksudnya seperti saya ini, nggak mungkin pelaku itu tak biarkan. Kenapa? Harus bertanggung jawab. Harus satu bertanggung jawab, yang kedua harus tak kasih pelajaran. Kenapa? Supaya tidak ada korban lagi di belakang, di depan sana. Kan gitu. Iya. Nah itu. Tetapi saya tidak pernah memberikan energi ke masalah ini gitu loh. Ke masalah ini itu seperti itu. Nah, akhirnya apa? Ketika kita energinya itu full di sini, masalah pasti selesai. Karena masalah tidak ada yang abadi. Gitu. Mbok selesai nih, gak mbok selesai nih pasti selesai. Mesti. Cuman beda waktu. Lek diselesai nih, yo kadang yo iso tambah rancu. Gak diselesai nih, yo bakal selesai, yo iso suwi, yo iso cepet. Kan seperti itu. Nah itu. Nah itu yang penting memang di situ. Nah, Bu Santi gimana Bu Santi mengikuti Pak Sugi ini? Biasa kan bojo kan iya. Jeda setahun. RK-nya dulu jeda. Kenapa malah RK VIP larang dulu? Jeda setahun. Enggak gitu, Mas. Gimana? Kalau saya sama Mas selaras, sekata istilahnya. Iya.
itu mesti rundingan dulu, omong-omongan dulu. Mau ikut semuanya itu omong-omongan beda gini. Cara jane sama klik udah wes oke ngaten Mas. Jadi ndak ada yang satu enggak ya tuh. Oke enggak. Semua diambil baik omong-omongan dulu. Dan tentang RK ini sudah nggak ragu, nggak dipikir. Sudah Ayo kapan program? Ya udah ya wes daftarin nanti setelah Mbak Yunus pulang kok Jakarta, Bali ya. Bali. Oh, berarti rencana ya? Sudah. Udah. Daftarnya biar gak roh. Iya, aku kira kan Pak nanti tanggal 22 ada RKVIP siapa Pak Sugiono. Aku awalnya nggak ngeh Pak Sugiono kan yang wakil tuh jeneng. Iya. Pak Sugiono akeh. Terus kepikiran beberapa hari kemarin itu. Coba kelihatan itu alamatnya man, tolong agung lah lapo Pak Ijo meneh kan gitu. Ilmunya Mas Guru enaknya bisa dipahami loh bagi saya yang nggak tahu bahasa Jawa. Ya orang Jawa tapi nggak ngerti Jawa nih Mas. Mas Pak Ki ini kan maunya kalau berguru ke orang tua-tua bahasanya ya Bahasanya bahasa aku nggak paham. Tapi penuh dengan sanepan juga Mas. Kita harus meneng atau diam dulu baru memahami kata-kata tersebut. Itu pun dikonsultasikan. Cik urung bener. Kita masih ke teman lagi piye iki. Kata-kata iki piye? Maksudnya mau piye? Si urung temu iki. Nah, kalau saya temu menghadap cik urung bener lagi gitu. Itu sering dulu itu Mas. Ya begitu itu. Mas Guru semua. Kalau ini enak. Akhirnya untuk menemukan yang dulu-dulu itu ya di RK ini. Walah. Oh, aset dibaik. Iya. Sing diwarah nih guru. Jadi Iya, kata-kata gitu. Kan? dulu Mas, waktu saya ya cik. Contohnya pemahaman ilmu apa? Cik demen masih nyantri dulu ya, cik demen ibadah, wiritan dulu itu. Itu saya datang ke salah satu guru ya Kejawen itu. Kan orang banyak kita datang biasanya sama teman gitu. Yeah. Setuju ya Mas ya. Itu masih bingung kan? Awakmu kabeh kuwi kudu percaya karo Gusti Allah dewe-dewe. Nah, ya aku ya tahu untuk percaya kayak gitu. Nah, terus Iki, saya pikir, wah iki Gusti Allah dede lho. Gusti Allah napa kathah? Gusti Allah yang kowe dhewe kuwi aja sampe awakmu manut karo Gusti Allah sing iki. Iki ya, jangan kowe engko enggak cetok kamulyan. Awakmu kudu percaya karo Gusti Allahmu dhewe. dewe ya. Itu kan ada yang temen yang asli pondok itu Mas, Ya, sudah oke. 30 tahun. Itu pusing. Wah, itu belum menemukan. Sampai di mana itu rumahnya yang namanya Tuhan di dalam diri. Ternyata Tuhan di dalam diri itu. Wah. Gusti. Tapi zaman semarang golek bingung. Nggak. Boleh belum tuh. Terus Tame tanya saya, loh. Berarti Gusti Allah itu kata, wah kayak saya dunia menungso, kuwi yo saene Gusti Allah. Itu otak menerima itu. Pandangannya padahal Gusti Allah nek Yesus, nek Allah, nek ngene ya pandangannya. Iya. Diri masing-masing. Ya Gusti Allah sakake nek wong sing donya ki ya kuwi Gusti Allah. Akeh Duwe sakmono Gusti Allah kae. sakmono kan kuwi. Terus Itu sudah ditutup. Kita kan pulang sudah. Wes. Piye ayo piye iki? Ngoten Mas, PR. padahal lek wis ketemu Gusti Allah wis mesti mulya. Ya. Sing mulya kudu manut karo Gusti Allahmu dhewe-dhewe. Tunjuk satu-satu, Pak. Satu-satu. Pak. Iki Gusti Allahku harus Gusti Allah enggak model wong. Aja manut aku wis. Kalau guyuran dengan teman itu. Lah yo piye iki memecahkan itu. Iya. Gitu loh. Terus akhirnya Taunya di sini tuh. Udah paham. Ya akhirnya juga tahu, tapi cara tempatnya di mana, rasanya gimana itu ya di RK ini. Di RK ini. Iya, lebih jelasnya. Iya. Nggak usah Boleh. dibungkus sesuatu kita sampai merasakan kata-kata Kayak itu. sakar. Iya. Dan Kita itu nggak paham. memang begitu. Iya. Kita nanti setelah Semua. kita itu kumpul lagi, kita tanyakan ini masih urung bener. Bener sih enggak pas. Itu aja. Bener ini enggak pas. Iya. Salah, kamu bener enggak pas itu. Pasnya bener enggak pas, pasnya di mana? Sampai gitu. Ya tapi zaman semono ilmu aku juga seperti itu loh bagi. Iya. Semuanya penuh dengan sanepan. Sanepan. Iya. Semua penuh dengan sanepo
terus apa seliane pasemon ya. Iya. Sanepan, pasemon seperti itu. Curusari sendiri. Curusari sendiri. Lah seperti contoh seperti sering guru. Saya pernah dibilang gitu sama guruku itu. Kabeh ya lek pengen uripe penak ya ayem tentrem kowe kudu tapi mirip ya. Kowe kudu ndek Gusti Allah dewi-dewi. Lek sampean mau kan percaya karo Gusti Allahmu dhewe-dhewe. Marai sampean yo ndek Gusti Allah dhewe, sampean ndek Gusti Allah dhewe, aja manut-manut Gusti Allah liyan mang iya liyan. sama, dulu guru saya juga gitu. Kowe kudu duwe. Duwe kan berarti saiki gurung duwe. Iki golek zaman semua iki golek Gusti Allah ning ndi kan gitu Pak. Nah, banyak memang sanepan, memang pasemon, gambaran itu yang di guru-guru kita. Tapi ngene lho Pak Ki. Lek dino iki konco-konco kuwi lek tak kei sanepan buyar. Iya. Nggak iso, Mas. Teke mikir apa utang. Teke mikir masalah. Teke mikir finansial. Lo tak kei sanepan gak yo malah wis ora gelem laku tirakat gitu loh. Iya. Nah, itu loh maksud saya kenapa toh saya itu memberikan pelajaran kepada teman-teman itu langsung letterlek dan saya kasih analogi-analogi dan dasar-dasar dari agamanya. Sebenarnya ajaran agama itu mengajarkan sebenarnya itu karena tujuan saya ben paham gitu loh. Karena diwarai gawe sanepan wis mesti ra temu. Nggak selawase Mas. Itu salah satu yang saya tertarik di situ. Karena saya mendengar pelajaran tentang diri kita sendiri itu yang menarik saya Mas. Sampai yo ibaratnya jagatmu lho golek ana tenan, dirimu lho golek ana tenan. Seperti jenengan kalau ingin mengenal Tuhannya kenal dirimu. Iya, nah, itu ya sekarang ini dalam mengenal diri saya sendiri. Iya, proses mengenal. Iya, ini untuk di RK ini yang kita belajar merasakan itu. Gitu. Oke. Berarti sekarang udah paham nih kalau sebenarnya spiritual itu tujuannya bukan untuk kekayaan. Sudah paham. Sebelumnya saya finansial sudah nggak begitu Mas. Nggak mikir ya. Nggak mikir, maksudku aman. Ya nggak aman kemarin krisis itu. Ya itu. Itu semua apa? Ya itu. Setelah krisis malah justru jadi pupuk. Nah, sekarang malah berlimpahan itu. Oke. Itu aja. Nah itu yang tidak dipahami konco-konco ning jopo no. Belajar spiritual ben sugih. Keliru. Belajar spiritual kok ben sugih. Wong spiritual ki ben kenal sejatine awake dhewe kan gitu. Iya. Ben kenal sejatine menungso, ben kenal ben dadi insan kamil kok malah sugih. Lah sugih kuwi fasilitas kan gitu. Kalau saya yang seperti jenengan dimatikan saya ngalamin. Ngalamin Mas. Dikiamatkan. Itu pun saya jadi manten barusan berapa bulan sudah gigit ular. Terus nggak duit uang tua kabeh. Sampai saya punya anak 2, setiap hamil tua mau kelahiran saya pasti operasi. Ini penuh jahitan saya ini, penuh jahitan ini. Saya operasi 4 kali itu. Khusus untuk. Itu pun biaya nggak duit terus minta tolong ke emak. Itu duit saat ini untuk emak sugih. Maksudnya di duit maksudnya? Iya punya, dulu punya. Lah ya untuk emak sugih. Iya itu. Gue duit murah enggak tuh ya wes operasi tak piro dulu 15 juta di tahun 2024. 2024 iya, 2004. Oh. 2024 itu wah akeh 15 juta 2004 ya akeh banget. Operasi lagi di anak kedua 2010. Nah, itu keadaan istri hamil tua loh. Mesti hamil? Itu mesti operasi. Ibaratnya belum sembuh. Ya, okay. Setelah operasi jarak 2 hari setelah saya bisa kentut suruh pulang aja. Ya berarti nanti kan sakjane ana sing gak pas kudu dirawat to ngono kuwi. Ya, kemarin itu makanya saya wah pas sih gitu. Langsung itu. Ya. Itu sudah jadi pikiran. Paling enggak ki ngruwate besok wayangan, pikirnya begitu. Nah, setelah ini ada sudah lega sekali. Ya, kadang saya nggak paham ya kudu, ya bukan nggak paham, saya kan tata cara kan masing-masing. Iya. Ya memang
guru-gurune dhewe zaman biyen iku lek gawe pelajaran memang sanepan. Iya. Sanepan. Wong aku wis banyak banget loh sanepan-sanepan kuwi. Kowe lek pengen sugih, kowe kudu duwe salongan. Wis apa neh gitu. Lek pengen sugih, kowe kudu duwe salongan, Jon. Salongan kuwi apa Mas kae lo salongan isore Amben. isore ambil salongan iki pelajaran apa neh iki wis gak paham. Ya wis gak paham, sebenarnya wis gak paham. Ternyata oh alah ngene to. Ternyata awalah gini. Tapi ya tak berikan kepada teman-teman ya jadinya. Lek kanca-kanca tak wae sanepan ya sido buyar Mas, iki apa to Mas Satine? Bahasane Jawa terus kon ngapal nih Mas Ras. Bar iki apa iki penggawean arep Mas, ada tak kon ngapal. Tidak boleh tulis itu. Semua ajaran tidak ada tulisannya. Harus sering ketemu, terus mendengarkan, tanya gitu toh. Ora susah ngilmu ngono ya. Udah cerita aku Mas. Oke. Selanjutnya apa gini? Sosok seorang saya kan nggak kelihatan spiritualis. Iya. Ya kan nggak kelihatan spiritualis baik dari ucapannya, baik tingkah lakunya, baik pakaian apa namanya? Pernak-pernik. Iya, biasanya pakai baju hitam. Pakai baju hitam, kalau kejawen yang itu kan membuat dengan betah dengan saya apa? Asik ya Mas. Asiknya piye? Saya ilmunya memang yang saya butuhkan. Terus pribadi jenengan itu saya suka gitu loh. Aku gitu loh Mas kayak guru sama anu enggak aku. Iya, sakar PDW. Kancane. Kalau mungkin saya pas berhadapan begini jenengan guru kula. Nanti kalau pas kita bicara lain soal usaha ya memang teman gitu. Partner gitu. Iya itu. Cocok. Kalau pas ketemu ya guyon-guyon ya teman guyon gitu aja. Kalau ini pas jam-jam begini memang saya jenengan guruku loh. Ngoten niku. Dan tidak apa ya, tidak malu-malu datangi omai konco-konco gitu ya, nggak ngomong-ngomong bedundu gitu. Ya wes itu aja kita melaksanakan RK VIP hari ini dengan Pak Sugi dan Bu Santi. Nanti setelahnya seperti apa nanti bisa ngobrol lagi. Oke, alhamdulillah teman-teman, hari ini tadi Pak Sugi dan Bu Santi udah selesai melaksanakan RK VIP gitu ya. Oke, RK VIP gimana kesannya Pak Sugi dan Bu Santi? Siapa dulu? Saya dulu. Oke, gimana kesannya ini? Ini ilmu mahal, Mas. Ilmu mahal. Ilmu mahal. Gimana? Kalau mahal gimana? Sederhana, tapi untuk yang kita rasakan untuk menuju sesuatu itu lebih mudah. Ada ilmu penciptaannya, ada untuk merilis kebencian, merilis masalah. Rilis itu apa sih? Menghapus. Melepaskan. Ya. Ya. Terus ada meditasi nol yang melebihi dari yang dirasakan waktu RK Ruh. Lebih ini plong semuanya. Oke. Yang paling berkesan di meditasi penciptaan saya, Mas. Oke. Itu yang paling berkesan. Karena manusia masih memerlukan apapun. Oke. Apapun dan kita masih butuh apapun. Oke. Inilah di meditasi penciptaan ini ya, memang benar-benar kita harus punya ilmu ini gitu. Dan mirip atau hampir sama dengan ilmu Jawa yang pernah diajarkan Mas Sugi ya? Semua saya sudah hampir semua sama, tapi proses atau yang harus dilakukan lebih mudah ini. Lebih mudah dipahami, lebih mudah dipraktekkan. Tidak ada waktu yang tertentu, kita bebas menggunakan waktu setiap saat itu. Setiap saat, setiap waktu ya? Iya. Dan tidak butuh waktu yang lama ya? Tidak butuh waktu yang lama, cuma hitungan menit. Jadi tadi juga sudah saya jelaskan pentingnya tentang kebencian. Ya. Kebencian itu kan letaknya di Baitullah. Di Baitullah. Nah, Baitullah itu baik. Ya. Rumahnya Tuhan ketika dikotori jadinya apa kan gitu. Iya. Akhirnya Tuhan di dalam diri kita akhirnya nggak mau menghidupi diri kita. Disitulah hidup bermasalah kan gitu. Iya. Makanya harus benar-benar
baiti janati. Jadi benar-benar harus dibersihkan dari kebencian. Mudah nggak tadi membersihkan kebencian? Mudah Mas Mudah ya? ternyata. Iya. Nyata nggak? Nyata. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Iya. Rasa sebelum melepaskan kebencian tadi, dan setelah melepaskan kebencian tadi gimana? Beda nggak? Beda. Beda ya? Bu Santi, Untuk beda nggak? menghilangkan rasa dendam mungkin itu mudah sekali ini. Mudah sekali ya? Mudah sekali. Mudah sekali. Tadi bisa ya tadi ya? Bisa. Kalau kesannya Bu Santi gimana? Kalau saya selain penciptaan itu tadi Ah. yang sama Pak Suki. Kalau Pak Suki penciptaan ya? Iya. Iya. Kalau saya lebih ke yang rasa kebencian. Oh, iya. Biasa kalau cewek kan pendendam tuh Mas Oke. ya. Ini pendendam kuat Mas. Pendendam Kalau sekali. jenengan bukan cewek loh, ibu-ibu. Ibu. Kalau cewek kan masih single ya. Mbok ini. Mbok ya? Kalau punya masalah kan pendendam terus diingat terus sama kelingat terus masalah itu di sini ada ilmunya untuk melepas itu Mas. Yang penting buat saya. Nah, Enteng. yang tidak dipahami oleh orang-orang itu bahwa kebencian itu tempatnya di mana. Lah itu loh. Iya. Ya, kita Iya. kan harus tahu. Kalau mau bersih-bersih kan harus tahu toh. Tahu. Tempatnya di mana. Iya. Terus kalau nggak dibersihkan ini efeknya di mana. Iya. Kalau dibersihkan gimana kan seperti itu. Kalau jangankan kok gitu ya. Orang-orang ini nggak jeli gitu loh. Rumah kotor aja kita risih. Apa Risih. risih itu ya? Iya. Apa sih risih wi? Bahasa Indonesia risih apa? Iya, risih. Gak enak gitu. Nggak enak. Nyaman gitu. Nggak Tapi nyaman. kenapa kok orang-orang itu sangat betah sekali ketika rumah Tuhannya kotor gitu. Kotor. Bahkan selalu dikotori kan. Iya. Iya kan gitu kan tanpa Banyak disadari gitu, kan. Nah, Dan setiap orang merasakan kebencian dan pasti punya masalah. pasti punya masalah. Ya. Dan rasa kebencian itu ada di sini. Ya. Dan merasa masalah itu di seluruh tubuh. Iya. Bener nggak? Benar. Iya, makanya RKVIP ini hakikat pelepasan, hakikat kekosongan, dan hakikat penciptaan. Nah, itu seperti Dan untuk menyeimbangkan kutub utara selatan kita. Energi. Berat itu. sulit itu. Sulit menutup root chakra itu ya. Yang itu saya sulit yang itu. Menutup root chakra itu Iya, yang sulit. sulit. Itu tutup lainnya bisa Mas. Ya, ketika root chakra itu ditutup, otomatis cakra-cakra di atasnya ini buka semuanya. Oh gitu. Karena ini ditutup. Ya. Ketika ini kebuka, semuanya akan loss, energinya loss gitu loh. Nah itu, makanya harus ditutup supaya tidak balik lagi gitu. Iya. Nah itu root chakra tadi. Untuk kaap. Oke. Ini mungkin teman-teman. Dan ini kejelasan portalnya gimana Mas? Ini portal aneh ya. ya. Portalnya aneh Ini ya. belum kenal yang ini. Belum kenal ya. Lainnya sudah kenal di RK. Dan itu tidak tak kenalkan di publik gitu. Oh, itu. Iya. Ya itu nanti tak jelaskan setelah video ini. Itu portal apa sebenarnya? Iya. Kan, gitu kan. Ini. Yang belum punya, Karena yang tunggu portal ini yang belum punya. wah sini mumpung dekat ini loh. Ini suami istri ini bayar satu ini sampai bulan 12 saja. Jadi bulan 1 nanti Cuma kembali 2 bulan. Memanfaatkan nih kesempatan. bulan 1 2026 nanti udah normal lagi, satu orang satu. Mumpung promo Mas. Iya. Nah, itu seperti itu. Iya. Oke, ada pesan mungkin Pak Suki? Yaitu untuk teman-teman yang punya waktu sisa 2 bulan ini manfaatkan untuk ikut RK VVIP karena untuk membedah masalah kita semuanya, masalah kita semua untuk menjadi lebih bahagia, kaya raya, sakti ya ini di VIP. Nah, Langsung ke intinya. Langsung ke intinya, iya. Nggak usah jalan. Kalau mau ke Surabaya langsung cus, nggak usah mampir ke mana-mana Mas. Oke, itu teman-teman. Terima kasih Pak Suki dan Bu Siap, Santi ya sama-sama, Mas. untuk pertemuan kita hari ini, dan jangan lupa
RK VIP ilmunya ini dijalankan karena sangat mudah, nggak butuh waktu siap. berjam-jam, Ya. hanya menit, ya paling lama 7 menit. 7 menit, paling lama 7 menit toh, Ya, ya. dan cuma dilakukan gitu-gitu aja, gampang toh? Gampang. Oke teman-teman, itu ya. Sampai jumpa lagi dengan kita, dengan kita ya, dengan kita di RK VIP yang selanjutnya. Oke, bye bye.